Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Adita Utami, dosen program studi S1 Teknik Sipil, Fakultas Perencanaan Infrastruktur Universitas Pertamina. Saat ini saya mendapatkan mandat untuk dapat mengajar dan mengampu beberapa mata kuliah, yaitu rekayasa lalu lintas dan sistem transportasi, rekayasa perkerasan jalan, analisis kebutuhan pergerakan, perencanaan pelabuhan, dan manajemen konstruksi. Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu kuliah rekayasa lalu lintas dan sistem transportasi dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Dan outline yang akan saya bahas dalam video ini meliputi yang pertama yaitu deskripsi dan tujuan mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, serta interaksi dosen dengan mahasiswa. Untuk mata kuliah rekayasa lalu lintas dan sistem transportasi merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini wajib ditempuh oleh mahasiswa yang berada pada semester 3. Dan bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu bahasa Indonesia. Berikut merupakan deskripsi dan tujuan dari mata kuliah ini, yaitu mata kuliah rekayasa lalu lintas dan sistem transportasi berfokus untuk membentuk mahasiswa agar ketika dihadapkan pada data volume lalu lintas, mahasiswa mampu dengan tepat merancang rekayasa dan manajemen lalu lintas yang sesuai dengan tahapannya. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari bagaimana merancang rekayasa dan manajemen lalu lintas yang dimulai dari pengetahuan tentang pengantar sistem transportasi, keterpaduan antar moda, teknik pengumpulan data lalu lintas, analisis data lalu lintas, menghitung kapasitas jalan dan simpang, menganalisis kinerja jalan dan simpang, sehingga mahasiswa dapat menentukan apa sih jenis rekayasa lalu lintas yang tepat dalam memecahkan permasalahan transportasi. Dan untuk kemampuan yang diharapkan, terdapat 3 CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, yaitu CPL A, CPL F, dan CPL J. Kemudian untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah atau CPMK, terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami perkembangan berbagai moda teknologi transportasi, serta mampu mengkomunikasikan permasalahan terkini yang terkait dengan aspek penerapan sistem transportasi. CPMK yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menganalisis perencanaan sistem transportasi, perencanaan jaringan, fungsi dan kebutuhan sistem terminal, pendekatan perencanaan jalur pergerakan, serta analisis ekonomi transportasi. Dan yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu menganalisis dan menghitung volume arus lalu lintas, kapasitas ruas jalan, survei lalu lintas. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis kapasitas simpang, manajemen lalu lintas, aspek keselamatan sosial, dan aspek lingkungan. Dan dari keempat CPMK tadi, kemudian diturunkan menjadi kemampuan akhir dari tiap tahapan belajar atau yang kita sebut dengan sub CPMK. Terdapat 14 sub CPMK yang diharapkan dapat tercapai dari 14 minggu perkuliahan yang akan dijalani oleh mahasiswa. Untuk detail materi perkuliahan, dari 14 minggu perkuliahan dengan 2 waktu untuk evaluasi assessment
Yang pertama, di minggu pertama yaitu overview transportasi. Nantinya adik-adik akan mempelajari terkait elemen dalam sistem transportasi. Kemudian evolusi dan perkembangan transportasi di minggu kedua. Untuk minggu ketiga dan minggu keempat, mahasiswa akan mempelajari terkait karakteristik moda transportasi. Di minggu kelima dan minggu keenam, mahasiswa akan mempelajari sistem jaringan, terminal, dan elemen-elemen perancangan transportasi. Dan di minggu kelima, mahasiswa akan mempelajari terkait pengantar ekonomi transportasi. Kemudian di minggu ke-8, mahasiswa nantinya akan menjalani evaluasi tengah semester atau ujian tengah semester. Kemudian di minggu ke-9 akan kembali dilanjutkan perkuliahan secara tatap muka, membahas terkait volume dan arus lalu lintas. Kemudian di minggu ke-10 akan dipelajari terkait teknik pengumpulan data lalu lintas. Di minggu ke-11 dan 12, mahasiswa akan mempelajari terkait kapasitas serta kinerja ruas jalan dan simpang. Di minggu ke-13, mahasiswa akan mempelajari manajemen lalu lintas. Dan di minggu ke-14 akan mempelajari terkait keselamatan lalu lintas jalan. Di minggu ke-15 akan dilakukan presentasi proyek. Jadi mahasiswa yang telah menyelesaikan proyeknya, project based learning, nantinya akan diberikan waktu kesempatan untuk melakukan presentasi dan diberikan umpan balik oleh saya. Kemudian di minggu terakhir yaitu di minggu ke-16 akan dilakukan evaluasi akhir semester atau UAS. Untuk sistem pembelajaran sendiri, di sini terdapat perkuliahan langsung atau sinkronus. Perkuliahan langsung atau sinkronus ini meliputi perkuliahan tatap muka di kelas, kemudian pelaksanaan kuis, pelaksanaan UTS, dan pelaksanaan UAS. Kemudian untuk perkuliahan asinkronus digunakan platform e-learning. Jadi e-learning di sini nanti akan digunakan untuk pengumpulan materi, pengumpulan tugas, mini quiz, dan juga beberapa bahan yang biasanya akan saya berikan ke mahasiswa sebagai tugas sebelum kelas dimulai. Kemudian salah satu hal yang tidak kalah penting yaitu terkait metode pembelajaran di kelas. Metode pembelajaran di kelas itu sangat penting supaya mahasiswa dapat belajar dengan nyaman, kemudian menikmati proses pembelajaran sehingga harapannya CPMK dari mata kuliah dapat tercapai. Dan di kelas saya terapkan berbagai macam metode pembelajaran yang relevan dengan perkuliahan yang saya ampu. Contohnya di CPMK 3 misalnya. Untuk meraih CPMK 3, di mana mahasiswa nanti mampu menganalisis dan menghitung volume lalu lintas, kapasitas ruas jalan, serta survei lalu lintas, maka saya menggunakan metode pembelajaran di sini adalah project based learning. Nah, pada project based learning ini saya memberikan data proyek ya untuk penugasan dan nantinya dilanjutkan sesi presentasi dan diskusi pemberian umpan balik. Selain itu, karena di sini sifatnya di akhir diharapkan mahasiswa dapat melakukan perancangan yang berupa rekayasa lalu lintas, maka dalam pembelajarannya juga setelah UTS banyak dilakukan case based learning maupun project based learning yang harapannya dapat membantu mahasiswa untuk mengerti bagaimana cara merencanakan suatu rekayasa lalu lintas yang tepat ketika mereka dihadapkan dengan data lalu lintas. Kemudian selanjutnya untuk kriteria penilaian. Nah, kriteria penilaian di sini saya bagi menjadi 5 komponen. Komponen yang pertama yaitu UTS. Nah, untuk UTS sendiri di sini bentuk evaluasinya adalah mengerjakan soal esai dan ini merupakan instrumen penilaiannya adalah sumatif dengan presentasi 25%. Begitu pula dengan UAS yang memiliki presentasi 25%. Kemudian ada tugas final project. Untuk final project sendiri, di sini meliputi skor makalah dan presentasi. Untuk tekniknya adalah sumatif, ya, instrumen penilaiannya.
dengan bobot 25%. Kemudian untuk tugas sendiri di sini bobotnya adalah 10% karena di sini merupakan tugas kelompok dan tugas individu. Kemudian untuk kuis bobotnya adalah 15%, sehingga total penilaian untuk mata kuliah ini adalah 100%. Nah, selanjutnya yaitu interaksi dosen dan mahasiswa. Penting bagi saya untuk dapat terus berinteraksi dengan mahasiswa, baik itu di dalam maupun di luar kelas. Untuk mengefektifkan interaksi antara saya dengan mahasiswa di dalam kelas, saya terapkan berbagai metode pembelajaran yang dari metode pembelajaran tersebut mampu untuk membuat adik-adik mahasiswa aktif bertanya, aktif berdiskusi, dan aktif mengemukakan pendapat. Kemudian untuk memfasilitasi adik-adik mahasiswa apabila ingin berinteraksi secara online di luar jam perkuliahan, maka saya membuat grup kelas pada Microsoft Teams yang harapannya mahasiswa juga dapat bertanya dan berdiskusi melalui platform ini. Selain itu, mungkin ada beberapa orang yang lebih nyaman untuk berdiskusi secara langsung, maka saya memberikan waktu khusus di luar jam kuliah, yaitu di hari Jumat pukul 7 hingga pukul 10, khusus untuk konsultasi terkait tugas besar dan terkait pembelajaran. Baik, mungkin sekian pemaparan dari saya terkait deskripsi mata kuliah rekayasa lalu lintas dan sistem transportasi. Dan untuk selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana proses pembelajaran yang ada di kelas rekayasa lalu lintas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Masih semangat kuliahnya? Oke. Ada yang udah kuliah 2 mata kuliah hari ini? Oke, ada yang baru 1? Ada ya, oke. Tapi walaupun 1 atau 2, semoga sore ini kita bisa tetap semangat ya. Pertama saya ucapkan selamat datang dulu ya di mata kuliah rekayasa lalu lintas dan sistem transportasi di minggu keberapa ini sekarang? Minggu ke-11. Oke, di minggu ke-11 kita akan mempelajari terkait kinerja ruas jalan. Oke. Nah, kalau kita flashback ke 10 minggu ke belakang, gitu ya, kita sudah mempelajari dari poin 1 sampai poin ke-8. Ya, di minggu kemarin kita belajar tentang apa? Oke, teknik pengumpulan data lalu lintas. Ada yang sudah bisa menentukan dan merencanakan untuk survei di ruas? Bisa. Untuk di simpang juga udah bisa ya? Oke. Sehingga nanti di minggu ke-11 dan 12 kita akan mempelajari terkait bagaimana melakukan analisis pada kapasitas ya, analisis untuk kapasitas jalan dan simpang. Oke. Kemudian di awal perkuliahan dulu saya pernah menyampaikan terkait RPS. Nah, di mata kuliah ini ada 4 capaian mata kuliah yang harus kita capai. Dan untuk mata kuliah di minggu ke-11 dan 12 ini, itu nanti akan mendukung ketercapaian CPMK yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu menganalisis dan menghitung volume lalu lintas, kinerja ruas jalan, serta mampu untuk merancang suatu survei lalu lintas. Oke, selanjutnya ada yang masih ingat video ini apa? Masih ya? 2 hari yang lalu saya sudah mengunggah video ini di e-learning. Siapa yang sudah menonton videonya? Oke, sudah semua ya. Oke, ada yang bisa menceritakan ke saya isi dari video ini apa? Saya, Bu. Oke, boleh silakan Reno. Menurut saya isi dari video tersebut tentang kepadatan lalu lintas di area Jakarta yang menyebabkan kemacetan di area tersebut. Oke, kemacetan. Semuanya setuju? Isinya tentang kemacetan di Jakarta? Setuju. Oke, berarti semuanya sudah menonton videonya ya. Oke, untuk selanjutnya, nah kira-kira apa sih penyebab dari kemacetan? Ada yang bisa menyampaikan pendapat? Oke, mungkin silakan Fenty. Terima kasih Bu Adita. Menurut saya dari video tersebut penyebab kemacetannya itu yang pertama itu karena terlalu banyak kendaraan sedangkan jalannya
tidak cukup gitu kapasitasnya. Selain Oke, itu, yang pertama tadi saya highlight jalannya tidak cukup kapasitasnya, Fenty. Oke, kemudian selanjutnya? selanjutnya itu dari pengendaranya sendiri itu beberapa yang tidak mematuhi aturan. Semuanya pengen cepet-cepetan gitu, Bu. Oke, pengendara yang tidak mematuhi aturan. Ada lagi, Fenty? Itu saja, Bu. Oke, terima kasih Fenty sudah menjawab ya. Mungkin dari yang lain ada yang mau mengemukakan pendapat lagi, silakan. Oke, mungkin yang depan dulu ya. Oke, silakan Ismail. Menurut saya itu juga faktor dari lebar ruas jalannya itu tidak mampu menampung volume kendaraan dalam jumlah yang banyak, dan itu dalam satu waktu, baik itu dalam waktu padat, lebih ke dominannya lebih ke padat sih, Bu. Oke, jadi lebar dari ruas jalan tersebut itu tidak bisa menampung gitu ya jumlah lalu lintas yang bergerak di area tersebut dalam satuan waktu mungkin pada jam puncak ya, Iya, Mail Bu. yang Mail maksud. Oke, terima kasih Mail ya. Jadi betul ya semua apa yang tadi dikemukakan oleh Fenty dan oleh Mail gitu ya. Penyebab kemacetan yang ada di Jakarta itu macam-macam. Nah, kalau yang tadi saya tangkap gitu ya dari apa yang disebutkan oleh Fenty dan Mail, nah jalan ada gitu ya. Kemudian yang terjadi apa? Kapasitasnya tidak cukup. Ya, lebarnya tadi kurang. Kalau kata Fenty tadi jalannya nggak cukup gitu ya. Sedangkan pertumbuhan kendaraannya itu tinggi dan bahkan ada beberapa yang mungkin tidak mematuhi aturan lalu lintas. Mereka tergoda untuk masuk ke jalur busway misalnya. Atau ada beberapa pengendara yang mereka suka memotong kompas misalnya seperti itu. Jadi itu berpotensi untuk menyebabkan kemacetan. Tapi yang kita highlight di sini adalah soal kapasitas yang tadi disampaikan oleh Fenty maupun Ismail. Oke. Nah, pengertian dari kapasitas jalan. Nah, berbicara soal kapasitas. Tadi sebetulnya yang disampaikan Mail dan Fenty itu sudah betul ya. Di sini ada dua pendapat ya, menurut Clark dan menurut PKJI 2014. Kalau menurut Clark, jadi kapasitas jalan itu adalah jumlah kendaraan ya yang maksimum ya yang memiliki kemungkinan yang cukup untuk melewati suatu ruas jalan. Sedangkan kalau menurut PKJI, kapasitas itu adalah ukuran kinerja jalan ya pada kondisi yang ada dengan satuan SKR per jam. Apa SKR per jam, masih ingat? Satuan kendaraan ringan. Oke, good ya. Oke, next ya. Nah, yang dinamakan kapasitas itu ada macam-macam. Ada 3 ya di sini ya. Yang pertama adalah kapasitas dasar atau CO. Kemudian ada kapasitas rencana dan ada kapasitas yang mungkin. Kalau dalam bahasa Inggris kita bilangnya yang ini basic capacity. Kemudian kapasitas dasar adalah design capacity. Dan untuk yang kapasitas yang mungkin itu adalah possible capacity. Oke, jadi yang di sini saya udah highlight ya, untuk yang kapasitas dasar, itu adalah jumlah maksimum kendaraan yang dapat melewati penampang jalan tertentu dalam 1 jam pada kondisi yang ideal. Oke, ideal di sini maksudnya kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Ideal di sini yang dimaksud kira-kira seperti apa? Oke, boleh silahkan Dharma. Gimana Dharma? Terima kasih atas kesempatan Ibu. Kalau menurut saya pribadi, kondisi ideal yang dimaksud itu mungkin di mana jalan tersebut sebenarnya bisa dilalui baik kendaraan ringan, kendaraan berat, itu bisa dilalui. Jadi tidak ada istilah mereka mengalami desak-desakan sehingga menyebabkan kondisi kemacetan, mungkin seperti itu. Oke, jadi di sini yang saya tangkap dari Dharma gitu ya, kendaraan yang lewat di jalan tersebut itu dalam volume yang cukup gitu ya, nggak ada yang berdesak-desakan gitu ya, nggak ada yang saling mengisi dan berebut jalur. Oke, itu juga salah satu kriteria ya untuk lalu lintas yang ideal, itu artinya uninterrupted flow ya, jadi tidak ada jadi flow-nya tidak terganggu atau arusnya tidak terganggu gitu ya, itu adalah kondisi yang ideal. Kemudian yang kapasitas rencana itu adalah jumlah kendaraan atau orang atau barang ya yang maksimum yang bisa melintasi penampang jalan selama 1 jam pada kondisi lalu lintas yang sedang berlaku ya.
tapi tanpa mengakibatkan kemacetan, kelambatan, dan masih dalam batas-batas yang diinginkan. Bisa dipahami ya? Dan yang ketiga, kapasitas yang mungkin. Kalau kapasitas yang mungkin itu adalah kapasitas ya dari suatu jalan selama 1 jam ketika waktu tersebut. Misal ya, misal kalian sedang melintasi jalan Tengkunya Arif di depan kampus kita. Kemudian kalian analisis kapasitasnya sekarang, maka itu yang kita sebut dengan kapasitas yang mungkin. Oke, pertanyaan saya, kalau misalnya kalian nanti menjadi seorang engineer di bidang transportasi, kemudian kalian diminta untuk merencanakan perbaikan suatu jalan. Ya, perbaikan suatu jalan dari segi kinerja. Kira-kira yang akan kalian hitung kapasitas yang mana? Dasar, rencana, atau yang mungkin? Ada yang bisa menjawab? Yang mana kira-kira? Gimana Reza? Silakan. Kapasitas rencana. Betul ya, kapasitas rencana ya. Jadi bedanya antara kapasitas dasar dan rencana, kalau rencana ini kita sudah memperhitungkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kapasitas dari jalan tersebut. Ada pertanyaan sampai sini? Belum? Oke, masih bisa dipahami ya. Saya lanjut dulu ya. Oke. Nah, ini yang tadi ya. Tadi Dharma sudah sempat menyinggung untuk kapasitas jalan yang ideal itu dikatakan yang pertama uninterrupted flow ya. Kemudian kendaraan yang lewat sejenis. Misalnya jalan tersebut hanya dilewati oleh kendaraan ringan saja. Ya, idealnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya mungkin nggak itu terjadi? Tidak ya, apalagi di jalan-jalan umum ya. Lebar lajurnya minimal 3,5 meter. Kemudian kebebasan sampingnya 1,8 meter. Kemudian memiliki desain alinyemen horizontal yang baik ya. Kemudian yang terakhir, untuk lalu lintas 2 arah itu memungkinkan untuk menyiap atau mendahului ya dengan jarak pandang 500 meter. Ya. Oke, selanjutnya bisa nggak sih kita menghitung kapasitas dari suatu jalan? Jawabannya adalah bisa. Ya. Caranya adalah menggunakan rumus PKJI berikut, di mana di sini C adalah nilai kapasitas ya yang akan kita cari. Kemudian ada C0. C0 tadi itu apa? Kapasitas dasar ya. Kapasitas dasar itu ketika kondisi lalu lintas yang ideal. Ideal di situ artinya yang seperti tadi ya, nggak terganggu arusnya, lebarnya cukup ya. Kemudian kita kalikan dengan faktor-faktor pengalihan yang ada di sini ya. Ada FCW, FCSP, FCHS, dan FCUK ya. Kemarin saya sudah minta kalian juga untuk membaca dan membuat resume PKJI, sudah dibuat semuanya? Sudah ya? Berarti untuk rumus ini kalian sudah baca kemarin? Oke, sip. Selanjutnya, di sini adalah kapasitas dasar. Oke, untuk kapasitas dasar. Kapasitas dasar yang di sini memiliki angka yang berbeda. Ya, kenapa memiliki angka yang berbeda? Bisa dilihat bergantung pada tipe jalannya. Oke, kalau jalan di depan kampus kita, ya, jalan di depan kampus kita, misalnya 4/2 divided misalnya, berarti kita akan pakai yang mana? Kapasitasnya? 1650 yang atas ya. Oke, kalau misalnya kita jalan-jalan di belakang kampus kita, di Jalan Rawa Simpruk, itu tipe jalannya jalan apa? 2/2. Oke, berarti kapasitas dasar yang akan kita gunakan yang mana? 2900. Jangan lupa di sini untuk yang C0 4/2 itu adalah per lajur. Oke. Kalau untuk yang 2 arah adalah per jalur. Oke. Begitu pula untuk yang faktor penyesuaian kapasitas ya, atau FCW di sini itu berdasarkan lebar efektif dari jalannya. Oke, kalau kampus kita di jalan di belakang kampus kita, misalnya yang Jalan Rawa Simpruk punya lebar efektif 6 meter, berarti kita akan pakai nilai FCW-nya berapa? 0,87. Oke, bisa dipahami ya cara membaca tabel ini? Bisa ya? Oke,
selanjutnya ada faktor pemisah arah lalu lintas. Ya, kalau jalannya 4/2 divided, perlu dikalikan FCSP atau tidak? Perlu atau tidak kira-kira? Perlu? Perlu apa enggak? Tidak. Kenapa tidak? Untuk FCSP ini untuk jalan yang apa? Untuk jalan yang 2/2 terbagi. Selain jalan itu kita tidak akan pakai ini, gitu ya. Oke. Kemudian ada faktor penyesuaian kerep dan bahu jalan atau FCSF ya di sini ya. Ini bergantung pada hambatan sampingnya. Biasanya kalau pasar itu akan memiliki hambatan samping yang tinggi, berarti kita bisa cek hambatan sampingnya berapa dan lebar bahunya berapa. Dipahami ya? Kemudian yang terakhir ada faktor ukuran kota. Oke. Faktor ukuran kota juga akan mempengaruhi faktor penyesuaian yang akan kita ambil. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan dulu nggak? Boleh kalau ada pertanyaan. Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, kita akan lanjut ke studi kasus. Oke. Nah, di sini ada studi kasus di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ada yang tahu Blitar di mana? Di Jawa Timur. Oke, ya. Silahkan nanti kalian bisa diskusi ya, satu kelompok 3 orang, 2-3 orang, untuk mengerjakan soal. Nanti saya akan beri waktu 10 menit, cukup ya? Cukup ya? Oke, silahkan kalian diskusikan. Dan yang pertama kalian diminta menghitung berapa kapasitas jalannya. Kemudian yang kedua, kalian diminta menghitung berapa nilai derajat kejenuhan. Nah, derajat kejenuhan bisa kita dapat dengan cara membagi kapasitas jalan dengan volume lalu lintas. Oke? Bisa? Oke, silahkan bisa satu kelompok 3 orang ya. Silahkan berdiskusi untuk menghitung poin A dan poin B. Gimana Fenty, bisa? Kalau FCHS itu Bu gimana Bu lihatnya? Oke, kalau FCHS kan di situ adalah faktor apa? FCHS tadi, coba dicek. Oke, coba di depan situ. Nah, FCHS itu apa? Terkait hambatan samping ya. Nah, coba hambatan samping di situ mana? Yang ini, ya kan? FCSF sama FCHS itu sama. Oke? Oh, ini sama. Betul. Coba itu hambatan sampingnya apa tadi? Hambatan sampingnya yang itu soalnya Oke, hambatan sampingnya tadi yang ini high. high tinggi. High, tinggi ya. Berarti Oke. Tapi lihat tipe jalannya yang mana? 2/2 ya. Nah. Oke, sip. Saya. Oke. Udah ketemu belum? Satu lagi. Oke. Syawal udah ketemu Syawal? Kenapa pakai yang 1650? Jalannya apa? 2/2 undivided. Kalau 2/2 undivided berarti kapasitas dasarnya? Oke, 2900 ya. Oke, gimana? Udah dapat belum? 0,78? Oke, ininya berapa? 2900. Oke, yang ini FCHS-nya dapatnya berapa? FCHS itu apa? Hambatan samping kan yang ini. Oh iya, ini sahabat saya tadi. Tadi udah bener, tadi udah masukin gitu. Iya, 0,8. 0,82. 0,82. Oke. Kemudian FCW-nya 1, FCHS, FCSP. Itu enggak 1, Bu. 1,14. Ini. Oh, oke, karena lebarnya 8 meter. Oke. Ya. Oke, terus? Terus FCUK 1,6 juta kan. Dapat 1. Oke. FSP itu kan, Bu. Ya, tapi hasilnya dapatnya 0, Enggak, 2711. 2711 dibagi dengan 3450. DS sama dengan kapasitas Q per C, kebalik. Q per C kan?
Keeper C udah? Ada yang sudah dapat hasil? Oke, silakan. Ada yang mau mengerjakan ke depan? Boleh? Satu orang boleh mengerjakan ke depan? Reza, boleh. Silakan Reza. Oke, silakan ya Reza. Silakan kerjakan di sebelah kiri aja Reza. Yang lain dapatnya berapa? Bintang berapa bintang? 1,27. Oke. Andre berapa Andre? Masih menghitung. Oke, ditunggu ya. Oke, kalau Yuda dapat berapa Yuda? Masih ngitung. Oke. Rintan berapa Rintan? 1,27. Oke, kita lihat ya di sini ya. Sudah, Bu. Oke, dapat hasilnya berapa? Reza? 1,27. 1,27. Oke, silahkan Reza bisa dijelaskan dulu bagaimana cara Reza memperoleh hasil 1,27. Silahkan. Jadi pertama yang dihitung kapasitas jalannya dulu. Dari kapasitas dasar dan faktor-faktor yang lainnya. Lalu terus didapat untuk C atau kapasitas dasarnya 2.900. Untuk FCHS-nya 0,82, untuk FCW-nya 1,14, untuk FCUK-nya 1, dan untuk FCSB-nya 1. Didapat hasil 2.710,82. Atau jadinya 2.711 karena lebih besar. Jadi lebih besar 1. Oh, dibulatkan ya. Dibulatkan, Oke, kemudian ketika sudah dapat kapasitasnya karena sudah diketahui volumenya, jadi tinggal volume dibagi kapasitasnya, yaitu 3.450 dibagi 2.711, hasilnya 1,27. Oke, semuanya betul ya apa yang dikerjakan Reza ya. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Reza. Terima kasih Reza. Oke, ya, silahkan. Ya, oke, ya. Jadi semuanya udah bisa menghitung ini? Oke. Dan untuk interpretasi nilai DS nanti akan saya jelaskan di pertemuan kita berikutnya. Oke. Nah, selanjutnya, oke, ini adalah latihan yang harus kalian kerjakan di rumah ya semuanya ya. Latihan ini nanti silahkan kalian kumpulkan di e-learning ya. Jadi sebelum minggu depan kalian sudah mengumpulkan di e-learning, ya. Oke. Di sini yang tadi dijelaskan oleh Reza ya. Tadi sudah tepat apa yang Reza sampaikan ya. Seperti yang tadi kita pelajari bahwa kapasitas jalan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, kalau tadi terkait bagaimana lebar jalannya, ukuran kotanya, kemudian hambatan samping yang ada, dan semua itu ada faktor-faktor ya yang kalian tadi dapat dari tabel, betul ya. Kemudian untuk derajat kejenuhan, ya, derajat kejenuhan di sini menunjukkan salah satu parameter kinerja dari suatu ruas jalan. Oke, untuk mencari nilai DS, nilai Q sudah punya ya. Oke, nilai Q di sini merupakan data diketahui, kemudian kapasitas yang tadi sudah dihitung oleh Reza. Jadi sebenarnya DS di sini itu adalah rasio antara Q atau volume lalu lintas dengan kapasitas jalan. Menunjukkan 1,27 ya. Kalau lebih dikecil dari 1 artinya macet atau tidak kira-kira? Kurang dari 1 macet nggak kira-kira? Tidak. Kenapa? Karena logikanya ya, volume lalu lintas yang melintas di jalan tersebut itu jumlahnya lebih kecil daripada kapasitas yang mampu ditampung oleh jalan. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Mungkin sekian dulu dari saya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup kelasnya? Udah jelas? Oke, kalau sudah jelas, kalian nanti juga bisa berkomunikasi seperti biasa ya, bisa berkomunikasi dengan saya melalui MS Teams di grup kelas rekayasa lalu lintas, atau kalau kalian misalnya bingung dengan PR yang tadi sudah saya sampaikan, kalian bisa konsultasi dengan saya Jumat jam 7 sampai jam 10 kalian bisa datang ke ruangan saya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, semoga apa yang kita lakukan hari ini mendatangkan berkah yang banyak untuk kalian semua gitu ya. Terima kasih, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.